Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Nggak denger. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, apakah hari ini siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk belajar kita hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, biasanya siapa yang memimpin berdoa? Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Wi kan ada kontrak ini namanya, kontrak belajar. Nah, kontrak belajar itu adalah sebuah aturan yang harus kalian taati ketika belajar berlangsung. Yang pertama, aturan yang pertama, wajib menyalakan kamera saat pembelajaran berlangsung. Nah, untuk yang kedua, wajib mematikan mikrofon ketika Pak Guru menjelaskan. Yang ketiga, nah ini, nanti bagi siswa yang aktif dalam belajar akan mendapatkan penghargaan dari Pak Wikan. Nah, yang keempat, bagi siswa yang tidak mentaati aturan akan ada pengurangan nilai dan hukuman atau punishment. Jadi pada belajar hari ini Pak Wikan akan mengambil 3 nilai. Nah, 3 nilai ya. Jadi 3 nilai ini adalah nilai hasil belajar, itu Pak Wikan ambil dari nilai kalian ketika mengerjakan evaluasi. Yang kedua nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini Pak Wikan akan ambil dari kalian ketika melakukan praktek atau melakukan diskusi. Penilaian proses ini akan Pak Wikan ambil ketika kalian melakukan presentasi, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang Pak Wikan akan melakukan absensi. Yang sudah join ini sebanyak berapa? 17 siswa. Berarti kurang 3 siswa yang belum hadir pada pembelajaran hari ini. Keep spirit apa anak-anak? Tetap semangat. Nah, ya kan? Jadi di saat musibah wabah virus seperti ini, rumah dan keluarga adalah hal terpenting. 5M itu siapa yang tahu? Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air. Terus materi hari ini yang akan kita pelajari itu ada 3. Yang pertama adalah sumber daya alam. Yang kedua adalah sumber energi. Yang ketiga adalah sumber energi alternatif matahari. Oke. Nah, tujuan belajar kita hari ini nanti diharapkan setelah belajar ini kalian itu bisa merinci jenis-jenis sumber daya alam. Ini nanti juga akan dinilai anak-anak. Ya, penilaiannya ada di lembar evaluasi dan keterampilan tadi. Di pembelajaran yang sebelumnya kita sudah mempelajari sedikit tentang sumber daya alam dan sumber energi. Tetapi hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis sumber daya alam dan jenis-jenis energi alternatif. Apa ya yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Ada yang bisa angkat tangan? Sumber daya alam adalah sumber daya yang ada di dalam perut bumi. Nah, ini ternyata sumber daya alam adalah semua kekayaan berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Jadi, sumber daya alam itu adalah semua yang ada di alam dan bisa dimanfaatkan oleh kita, oleh manusia. Nah,
Nanti apa saja sih? Mari kita lihat. Nah, jenis-jenis sumber daya alam itu anak-anak ada dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya kan? Bagaimana manfaat sumber daya alam dapat diperbarui? Nah, ini ada beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui anak-anak ya. Matahari itu bisa dimanfaatkan untuk apa ya? Siapa yang tahu? Yuk, siapa yang tahu? Untuk menjemur pakaian. Oke, Mbak Margareta pinter. Untuk menjemur pakaian apa lagi? Menjemur garam. Menjemur garam. Siapa tadi yang menjawab tadi? Jadi yang menjawab silakan Pak Wikan lihat. Untuk kesehatan tubuh, Pak. Untuk panel surya. Panel surya, pinter. Sekarang kalau tumbuhan anak-anak bisa dimanfaatkan untuk apa? Ayo. Obat-obatan, Pak. Oke, bisa obat-obatan, bisa bangunan. Kalau bahan pangan itu padi, kalau bahan bangunan itu kayunya, ya kan? Kalau obat-obatan itu sejenis seperti tanaman obat. Sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, di situ ada apa aja itu? Contohnya ada batu bara, ada logam, ada minyak. Batu bara itu biasanya digunakan untuk apa sih anak-anak? Bahan bakar. Minyak bumi itu. Bensin. Bensin gunanya untuk apa sih minyak bumi itu? Jenisnya minyak bumi itu ada apa? Ada bensin, apalagi? Solar. Minyak tanah, tahu minyak tanah? Kira-kira dengan jenis-jenis tadi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat apa tidak ya? Bisa ya. Jadi itu bisa. Jadi semua sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan apa tidak? Bisa. Tetapi dengan syarat. Syaratnya apa ya? Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Memangnya iya, memangnya kenapa kalau diambil berlebihan ya? Nanti cepat habis. Nah, jadi sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan tadi untuk makanan dan obat-obatan. Sebagai bahan sandang. Sandang itu pakaian ya, sebagai kebutuhan seharian. Apakah kita boleh memakai secara terus-menerus? Pak boleh, Pak, soalnya nanti habis, Pak. Soalnya cadangannya terbatas. Tebak, ini gambar apa kira-kira? 3. Wah, ternyata gambar apa? Gambar anak. Kira-kira ini gambar pembalapnya itu naik apa ya? Loh, ternyata. Nah, ini ada berita. Ayo tolong berita ini diamati. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah menyatakan cadangan minyak bumi di Indonesia tersisa sekitar 4,17 miliar barrel, di mana cadangan minyak bumi tersebut diperkirakan akan habis kurang dari 10 tahun. Nah, tadi masalahnya apa anak-anak? Nah, Mbak Ayunda, kira-kira masalahnya apa tadi? Yang ada di video tadi ya? Minyak buminya tadi diprediksikan habis 9,5 tahun ke depan. Terus Pak Wikan ini punya pertanyaan, bagaimana jika minyak bumi di negara kita habis ya? Gimana Mbak Margaret kira-kira? Jika minyak bumi habis, maka kendaraan tidak bisa berjalan lagi. Nah, ini Pak Wikan sudah membagi kelompoknya, sudah tahu? Nah, kalian melihat masalahnya tadi, ya kan? Terus kalian nanti mencari pemecahannya. Alternatif yang digunakan. Halo kelompok 3. Iya, Pak. Ya. Kira-kira kalian diskusikan sekarang. Ayo kalian berdiskusi, akan memantau, akan melihat. Terus ditulis ambil dari Bil. Seperti matahari. Matahari, Pak. Matahari, air. Energi listrik. Oh iya. Gimana caranya kira-kira? Gimana ya kira? Caranya. Ya kan, tadi kalian sudah berdiskusi, mencari. Tadi kan sudah browsing ya.
Sudah browsing Ya. mencari di Google kan, selama 5 menit sudah ketemu kan kira-kira energi alternatifnya. Ya, sekarang presentasi hasil. Nah, mari kita cek siapa ya yang kira-kira mau membacakan hasil pekerjaannya tadi. Mbak Vanessa, kita cek pekerjaannya Mbak Vanessa. Hasil diskusi tadi. Jika minyak bumi habis, salah satu caranya adalah memakai energi alternatif, yaitu contohnya energi matahari. Dan energi matahari ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Oke, silakan Mas Billy dijelaskan bagaimana energi alternatif. Jika minyak bumi habis, salah satu caranya adalah memakai energi alternatif, yaitu energi matahari. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Jadi anak-anak, ini penguatan materi dari Pak Wikan biar kalian lebih paham. Dan cari solusinya tadi kan katanya Mas Rizky, Mbak Vanessa itu beralih mencari energi alternatif, ya kan? Energi alternatifnya itu berupa apa? Mengubah bahan bakar bensin menjadi mobil apa, Nak? Panel surya. Dari artikel yang kalian kan tadi sudah mencari artikel ya dari Google kan tentang panel surya, ya kan? Terus apa sih panel surya itu? Nah, ini kan panel surya itu anak-anak. Jadi panel surya itu adalah pembangkit listrik tenaga matahari. Apa yang bisa menarik kesimpulan pada pagi hari ini? Ini nilai prosesnya dinilai sama Pak Wikan, yang mau bicara, yang berani mengungkapkan pendapat. Energi alternatif dapat menggantikan dapat minyak bumi karena persediaannya tidak habis, tetapi digunakan secara tidak berlebihan. Berikan pendapatnya, Billy. Harus bijak dalam menggunakan energi minyak bumi. Dari beberapa kesimpulan akan Pak Wikan bantu menyimpulkannya. Jadi anak-anak, sumber daya alam itu kan ada beberapa macam, ya kan, di antaranya minyak bumi tadi kan ya. Dan sekarang itu sumber daya alam di negara kita itu semakin lama semakin habis, ya kan. Jadi kalau semakin habis kita harus menghemat. Ada penghargaan. Ini siapa kira-kira yang dapat ini ya? Ketiga anak ini Pak Wikan ucapkan selamat karena hari ini insya Allah akan mendapatkan nilai yang maksimal. Setelah ini, ya Pak, kalian buka Microsoft Teams-nya masing-masing karena Pak Wikan sudah memberikan soal evaluasi dan ini akan dimasukkan ke dalam nilai. Ya, jadi soal evaluasi ini kalian kerjakan. Nanti bagi yang nilainya di bawah 75 akan Pak Wikan adakan remedi hari Kamis tanggal 17 Juni. Anak-anak, Pak Wikan ucapkan terima kasih karena kalian hari ini sudah sangat luar biasa belajarnya, ya kan? Pak Wikan ucapkan terima kasih. Pak Wikan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengajar hari ini. Semoga kalian tetap semangat, ya kan? Oke, harus semangat. Oke, Pak Wikan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dadah. Sampai ketemu lagi.